Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu, tetap dalam lindungan Allah SWT. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Nah, kita bertemu lagi dalam pendidikan agama Islam dengan tema 1, mari mengaji dan mengkaji Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, dan subtema 3, menulis Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, dan 4, menghafal Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu 1. Menulis Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan benar. 2. Menghafal Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan lancar. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita mengingat pelajaran yang lalu ya, dengan keberagaman, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, kita hidup rukun, bergotong royong, tidak pandang suku, bangsa, dan agama. Nah, kita ikuti materi berikut ini anak-anak. C. Menulis Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Perhatikan gambar berikut. Nah, dengan tulisan yang indah dan benar ya, Surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, perhatikan gambar tersebut. Apa pendapatmu setelah melihat tulisan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan rapi dan indah? Apakah kalian telah mampu menulis ayat Al-Quran dengan benar dan rapi? Apa yang harus kalian lakukan supaya bisa menulis dengan benar dan rapi? Belajar Al-Quran bukan hanya membacanya saja, tapi juga belajar menulisnya dengan benar sesuai kaidah. Tulisan Al-Quran harus lestari. Dengan tulisan tersebut, umat Islam senantiasa membacanya. Ayo kita akan belajar menulis. Cara menulis Al-Quran yaitu dimulai dari kanan ke kiri. Perhatikan garis petunjuk pada contoh berikutnya. Ada garis-garis, ada tanda panah ke kiri. Jadi mulai dari huruf ya yang kanan sampai ke huruf sa. Jadi kanan ke kiri. Berikutnya, memperhatikan penulisan hurufnya, sebab ada huruf yang ditulis di atas garis, tengah, dan di bawah garis. Perhatikan garis petunjuk pada contoh berikut. Anak-anak ya, karena beri garis antara huruf jim
dan mim ada bedanya ya. Jim di atas garis, mim sampai ke bawah garis, atau huruf wawu sampai di bawah garis, sedangkan huruf ta di atas garis. Memperhatikan penulisan titik, gerigi, dan harokat dengan benar. Perhatikan garis petunjuk pada contoh berikut. Titik, penggunaan titik, nun, titiknya satu di atas, kemudian satu ya titiknya, kemudian huruf nun di tengah, indah, satu di atas, atqakum, ta titiknya dua, kof juga dua. Sedangkan gerigi antara huruf kok dengan kaf diberi gerigi atau getan kalau bahasa Jawanya ya. Kemudian perhatikan harokat, alif kasro i ya, berharokat kasro, inna ada tasjid dan sidah, ada tasjid atau sidah dan fathah. Sedangkan kaf tanda sukun, kum kafnya bertanda baca dhammah. Ada juga qaf dengan harokat berdiri dibaca dua harokat dan sebagainya. Anak ya, cara menulisnya. Itulah petunjuk menulis Al-Quran secara sederhana. Selanjutnya, kalian akan berlatih menulis Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 pada kegiatan berikut. Dapat mencontoh di buku paket. Di sana ada garis seperti yang sudah dicontohkan. Bagaimana cara menulisnya, di atas atau di bawah garis. Selanjutnya, D. Menghafal Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Perhatikan gambar berikut ya. Ada yang menghafal sampai 30 juz. Satu Al-Quran 30 juz. Pernahkah kalian melakukan hal seperti gambar, yaitu menghafal Al-Quran? Ceritakan pengalamanmu itu di depan kelas. Sungguh mulia para penghafal Al-Quran. Dia telah menjaga wahyu Allah SWT di hatinya. Dia mendapat pahala berlipat ganda sebab hari-harinya disibukkan dengan Al-Quran. Kelak di akhirat Al-Quran akan memberi syafaat kepadanya. Kita semua pasti ingin menjadi penghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran diperlukan niat yang ikhlas dan usaha yang sungguh-sungguh. Namun, jangan putus asa. Allah SWT pasti menolong hambanya yang bertekad menghafalnya. Ini terbukti dengan banyaknya penghafal Al-Quran. Nah, sekarang kalian mulai menghafal Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 berikut ini ya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Dibaca 10 atau 20 kali sampai hafal. Selanjutnya, jadi dipenggal, tidak langsung satu ayat, tapi sedikit-sedikit ya. Kemudian waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dibaca 10 atau 20 kali sampai hafal. Kemudian inna akramakum
baca 10 sampai 20 kali sampai hafal. Nah, caranya seperti itu ya. Nah, Innallaha alimun khabir. Dibaca 10 sampai 20 kali sampai hafal. Dibaca kalimat ke-1, kedua, ketiga, dan keempat 10 sampai 20 kali sampai hafal. Mengulang-ulangi bacaan yang sudah dihafal sehingga akhirnya satu ayat dan kemudian diartikan. Menghafal sampai satu ayat ya. Itu ayat 13. Nah, kita lanjutkan kesimpulan anak-anak. 1. Orang yang mempelajari Al-Quran, 1 huruf mendapat pahala 10 kebaikan. 2. Yang harus dilakukan agar dapat menulis huruf Al-Quran dengan benar dan berlatih setiap hari dengan benar, dengan berlatih setiap hari dan mengikuti cara menulis yang benar sesuai dengan kaidah bahasa Arab atau huruf Al-Quran. 3. Cara menghafal, mengulang-ulang sebagian ayat hingga hafal. Itu caranya anak-anak ya, yang harus sabar dan tekun. Kita lanjutkan evaluasi. Nah, anak-anak setelah mengikuti pelajaran dari Buana akan beri evaluasi yaitu 1. Berapa pahala orang belajar Al-Quran 1 hurufnya? 2. Berapa titiknya huruf ya? 3. Bagaimana usahamu agar dapat menulis dengan benar? 4. Apa yang perlu kita perhatikan dalam menulis huruf Al-Quran dengan benar? 5. Bagaimana caranya supaya kita cepat hafal suatu surat dalam Al-Quran? Nah, dikerjakan ya anak-anak. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin.